Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan manajemen dengan NIM B1021221021, di mana saya akan mereview materi mata kuliah manajemen pemasaran mengenai jasa. Nah, pertama kita masuk kepada marketing mix, di mana marketing mix itu terbagi menjadi marketing mix untuk produk yang intangible atau yang berwujud. Nah, dibagi menjadi 4, yaitu 4 dikenal dengan 4P yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Nah, produk sendiri itu dibagi menjadi fitur, kualitas, merek, kemasan, pelayanan, jasa, ataupun jaminan. Sedangkan harga itu dibagi menjadi strategi harga, penetapan harga, tunjangan, diskon, persyaratan pembayaran. Kemudian untuk place atau tempat itu bisa mencakup mengenai seluruh pemasaran, cakupan pasar, bermacam-macam lainnya tuh, kemudian lokasi, ada inventory atau persediaan dan pengangkutan. Kemudian untuk promotion sendiri itu ada promosi penjualan, periklanan, hubungan masyarakat, ataupun pemasaran langsung. Nah, untuk yang produk tangible atau berwujud itu menggunakan 4P. Tetapi untuk produk yang intangible atau yang tidak berwujud itu menggunakan 7P. Nah, berikut mengenai marketing mix untuk yang produk intangible atau yang tidak berwujud itu ada 4P. Ada produk, price, place, promotion, physical evidence, people, dan proses. Kemudian kita beralih mengenai pengertian jasa. Apa sih itu jasa? Nah, saya sependapat mengenai pengertian jasa itu sendiri, di mana seluruh kegiatan ataupun manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lainnya pada dasarnya yang tidak memiliki wujud dan tidak menghasilkan suatu kepemilikan. Nah, adapun pengertian lain yang saya berikan yaitu jasa merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang tidak berwujud, tidak bisa diraba, tidak bisa diidentifikasikan, direncanakan maupun dilakukan untuk memenuhi suatu permintaan dan kepuasan pelanggan, di mana dalam proses penghasilkan jasa itu sendiri itu bisa menggunakan ataupun memanfaatkan barang yang berwujud, namun tidak akan terjadi pemindahan hak milik atas suatu barang tersebut, di mana barang berwujud tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan, bukan untuk memindahkan hak milik atas barang tersebut. Kemudian dalam jasa itu ada yang dinamakan dengan karakteristik jasa. Nah, saya sependapat dengan karakteristik jasa, di mana terbagi menjadi 5 item. Ada produk fisik murni ataupun tangible goods, di mana perusahaan itu pure itu murni menggunakan produk dalam kegiatannya, seperti sabun, pasta gigi, dia menjual sabun atau menjual pasta gigi. Kemudian ada produk fisik utama dan jasa tambahan atau tangible goods with accompanying service. Nah, di mana perusahaan itu menjual produk sebagai penjualan utamanya, tetapi mereka itu menambahkan sedikit jasa tambahan dalam operasional perusahaannya. Seperti dealer mobil, di mana selain menjual mobil, mereka itu menyediakan jasa pemeliharaan, perbaikan, atau garansi, ataupun bisa kita lihat tuh di tempat penjualan motor, di mana selain menjualkan motor sebagai produk utama penjualan mereka juga menyediakan jasa pelayanan servis atau bengkel sebagai tambahan. Nah, itu merupakan tangible goods with accompanying service. Kemudian ada campuran nih atau hybrid, penawaran campuran di mana 50-50 antara produk dan jasa, di mana mereka itu melakukan penjualan produk sekaligus pemberi pelayanan kepada konsumen. Imbanglah antara produk dan jasa tersebut. Contohnya seperti apa? Restoran yang didukung oleh pelayanan dan makanan yang enak. Nah, pelayanan ini merupakan jasanya, sedangkan makanan merupakan produknya, sehingga perusahaan atau tempat tersebut menawarkan keduanya secara imbang. Kemudian ada jasa utama dan produk tambahan atau major service wide combining minor goods and service. Nah, itu
kita ambil contoh maskapai penerbangan, di mana yang diutamakan di dalam penjualan mereka itu ialah jasa akan maskapai penerbangan, tetapi mereka itu melakukan tambahan di mana dengan selain melakukan jasa maskapai penerbangan atau penerbangan, mereka juga mengadakan tambahan dengan menjual pelayanan minuman atau makanan gitu. Nah, kita ambil contoh lagi di mana bioskop sebagai jasa utamanya adalah jasa untuk menonton bioskop kan. Tapi sebagai sampingannya atau tambahannya itu mereka itu menjual makanan, bisa berupa minuman teh kotak ataupun popcorn. Nah, itu merupakan contoh dari major service wide conveying minor goods and service. Kemudian jasa murni di mana mereka itu pure menggunakan atau menjual jasa atau pure service di mana seperti pijat, babysitter, psikoterapi, mereka itu murni menggunakan jasa, memberikan jasa seutuhnya, tidak tanpa campur tangan ada produk ataupun tambahan-tambahan lainnya. Kemudian karakteristik jasa itu ada intangible, tidak berwujud, variability atau berubah-ubah, atau inseparability atau tidak terpisah, dan perishability atau mudah lenyap. Nah, apa sih itu? Udah kita bahas lagi kemudian di slide berikutnya, yaitu intangibility. Nah, saya sependapat mengenai materi ini, di mana intangibility itu merupakan jasa yang tidak berwujud atau tidak bisa dipindahkan atau dipegang lah istilahnya, di mana dia itu merupakan suatu pelayanan atau bisa berupa pengalaman. Nah, di mana implementasi pemasaran yang dapat dilakukan dengan menghadapi sifat jasa yang intangible. Nah, itu bisa diwujudkan dengan tidak berwujud melalui karyawan, interior, eksterior, tempat jasa disediakan, peralatan, materi atau bahan komunikasi dan simbol. Ini merupakan suatu media seperti karyawan, interior dalam memberikan suatu pelayanan yang tidak berwujud. Yang dimaksud itulah sebagai perantara atas pelayanan tersebut. Nah, itu melalui apa? Melalui karyawan. Sebagai pelayanan seperti pijat, itu memberikan pelayanan tentang pijat tapi melalui karyawan. Dapat interior eksterior, pengalaman akan keindahan tempat yang disediakan. Ada peralatannya nyaman, materinya tambahan komunikasinya, terus simbol-simbolnya itu bagus. Nah, itu merupakan intangibility. Kemudian ada variability, artinya kualitas jasa atau variasi itu seragam, sangat tergantung kepada siapa, kapan, di mana, bagaimana hal tersebut atau jasa tersebut disampaikan. Kemudian implementasinya apa? Seperti pemasaran yang dapat dilakukan dalam menghadapi sifat jasa yang variability. Kita ambil contoh seperti ini. Kalau kita membeli di warung-warung rumah makan di tepi-tepi jalan misalnya. Nah, kalau seumpama si penjual pertama itu laki-laki, dia itu masak enak, tetapi ketika kita datang kembali, kemudian yang memasak itu perempuan, maka rasanya itu akan berbeda dari masakan yang si laki-laki tadi. Nah, itu merupakan contoh variability kepada siapa? Kemudian kepada kapan? Kapan waktu kita melakukan pembelian yang berpotensi kepada pelayanan itu akan berbeda. Terus di mana dan bagaimana? Bisa saja pada saat kita membeli makan tadi, si penjual itu mengalami suatu permasalahan atau permasalahan rumah tangga, misalnya permasalahan keuangan dan lain sebagainya, sehingga menghadapi itu mereka itu bisa berpotensi memberikan suatu pelayanan yang tidak ramah misalnya, atau tidak memuaskan dari si pelanggan. Itu bisa berubah-ubah tergantung kepada kondisi si penjual tadi. Nah, itu merupakan contoh variability secara sederhana. Sedangkan implementasi pemasaran itu menghadapi sifat jasa variability ini adalah ada 4 item. Yang pertama itu menyeleksi dan melatih karyawan. Kemudian ada menyediakan insentif terutama bagi karyawan yang berkinerja. Kemudian ada memantau kepuasan pelanggan.
Kemudian ada menstandardisasi proses pelaksanaan jasa yang ada di seluruh organisasi. Kemudian ada perishability, yaitu jasa yang mudah lenyap, tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk dipakai kemudian. Kita ambil contoh bioskop, di mana kalau bioskop tersebut memiliki 10 kursi kosong untuk penonton dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Nah, 10 kursi tersebut tidak bisa dipakai di jam kemudian. Karena apa? Karena itu akan sifatnya itu tidak akan bisa digunakan kembali, sehingga dikatakan itu suatu hal yang lenyap, tidak tahan lama. Itu merupakan contoh dari perishability. Kalau seumpamanya dalam segi waktu tersebut tidak ada yang menempati 10 kursi, maka udah itu dikatakan lenyap, tidak bisa digunakan kembali. Maka akan masuk kepada jasa selanjutnya, kepada penonton yang selanjutnya di waktu yang berbeda. Nah, di mana implementasi pemasaran ini adalah mengolah permintaan dengan cara sistem reservasi atau pemesanan lebih awal atau sistem antrian, jasa pelengkap, dan diskriminasi harga. Kemudian ada pengelolaan penawaran dengan cara kapasitas yang sesuai, shift kerja atau karyawan part-time atau cross-training karyawan, kemudian meningkatkan partisipasi konsumen dan berbagi kapasitas. Nah, ada inseparability, di mana jasa tidak terpisahkan dari kualitas jasa yang dipengaruhi oleh penyedia dan pengkonsumsi jasa, di mana implementasinya yaitu bekerja secara berkelompok, bekerja secara cepat, pelatihan karyawan, dan pembangunan. Nah, dari 4 tadi, saya sependapat dengan materi mengenai 4 item tadi, di mana tidak ada suatu hal yang salah dari 4 item tadi, berupa intangibility, variability, perishability, dan inseparability. Kemudian kita masuk kepada strategi pemasaran perusahaan jasa. Nah, saya sependapat dengan strategi pemasaran perusahaan jasa, di mana pemasaran itu dibagi menjadi 3, pemasaran eksternal atau external marketing, pemasaran internal atau internal marketing, dan pemasaran interaktif atau interaktif marketing. Nah, kita bahas kembali dan memperjelas mengenai apa sih itu strategi pemasaran perusahaan jasa. Yang pertama, apa sih pemasaran eksternal? Pemasaran eksternal adalah strategi yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengatur pasar baru guna meningkatkan pasar yang ada dan mengoptimalkan 4P tadi, produk, price, place, dan promotion. Tujuannya untuk apa? Untuk mengenal pasti dan mengumpulkan pasar baru serta mengembangkan pasar yang sudah ada. Dengan cara apa? Dengan cara membuat flyer, iklan online, ataupun pemasaran melalui media massa seperti TV, radio, atau perjamuan. Kemudian kalau pasar internal, kalau di internal itu pasti bersifat internal atau berasal dari dalam perusahaan. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan, dengan cara produknya diperbaiki, dengan cara meningkatkan keterampilan karyawan dan mengembangkan produk jasa serta mengembangkan jasa-jasa baru yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pelayanan tadi dan produk serta mengembangkan bagaimana jasa tersebut bisa memperoleh pelayanan yang baik untuk konsumen nantinya. Nah, dengan cara mengembangkan jasa baru tadi, mengembangkan produk jasa, dan mengembangkan konsep pelayanan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pemasaran interaktif, di mana digunakan untuk mengumpulkan dan mengatur pasar melalui interaksi langsung dengan pelanggan. Nah, interaktif itu dengan interaksi langsung dengan pelanggan. Tujuannya untuk apa? Mengumpulkan pasar melalui interaksi langsung dengan pelanggan. Contohnya, seperti membuat konten sosial media, pemasaran melalui e-commerce, atau pemasaran langsung melalui event-event atau bazar. Nah, jasa sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ini contoh sederhana saja seperti jasa pribadi, perawatan pribadi, ada pijat, perawatan kecantikan salon, atau jasa perumahan seperti apartemen, kamar hotel, kos. Ada jasa komunikasi seperti internet, telegram, atau advertising. Kemudian
Jasa usaha rumah tangga seperti perbaikan rumah atau tukang kebun. Kemudian ada jasa transportasi seperti taksi, pengiriman barang, angkut barang, dan sewa mobil. Ada jasa rekreasi hiburan seperti jasa tempat wisata, taman bunga, tempat hiburan, dan kebun binatang. Begitupun dengan jasa bisnis dan profesi ataupun jasa asuransi, bank, dan finansial. Nah, kita beralih kepada slide strategi pemasaran bagi perusahaan jasa. Nah, saya sependapat dengan materi ini di mana dalam strategi pemasaran itu harus bisa mengelola perbedaan mengenai people, proses, dan physical evidence. Kemudian bagaimana kita mengelola kualitas jasa dengan tangible, dengan empati, reliability, responsif, dan assurance. Kemudian bagaimana kita mengelola produktivitas yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, mengelola perbedaan itu dibagi menjadi 3, yaitu people, process, dan physical evidence, di mana people sendiri kita harus bisa untuk mengatasi people, kita harus bisa mengkoordinasi atau mengatur bagaimana prosedurnya, mekanismenya, atau flow of activities-nya. Kemudian dari segi proses, kita harus bisa mengelola perbedaan mengenai rekrutmen dalam segi proses perusahaan tersebut, kemudian bagaimana trainingnya, uniformnya dari segi seragamnya, terus bagaimana kita mengatasi compliance dan interaksi-interaksi yang ada antara perusahaan dan konsumen. Kemudian ada physical evidence, di mana kita memperhatikan fasilitasnya, kemudian design of delivery, equipment, kemudian furniturnya bagaimana, dan artifaknya. Nah, kemudian pengelolaan kualitas jasa, di mana terbagi menjadi 5 item. Yang pertama itu bukti langsung, penampilan bukti langsung, kemudian ada kehandalan dengan kemampuan mendeliver jasa yang dijanjikan dengan meyakinkan, tepat, dan akurat. Kemudian dengan memberikan jaminan, yaitu memberikan keyakinan dan rasa kepercayaan melalui pengetahuan, kemampuan, kesopanan karyawan. Kemudian ada empati dengan memberikan kepedulian, memberikan perhatian dan mendalam bagi pelanggan. Dan yang terakhir ada daya tanggap atau responsif, bagaimana pelayanan yang diberikan itu dapat dengan cepat, kemudian serta memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Nah, identifikasi beberapa indikator pelayanan ini merupakan contoh identifikasi beberapa indikator pelayanan, kemudian pengelolaan produktivitas. Nah, saya sependapat dengan bagaimana kita itu mengelola produktivitas. Itu dengan apa? Dengan menyediakan jasa yang lebih terampil. Di mana konsumen itu paling suka dengan jasa yang terampil. Kalau seumpamanya pekerjanya saja atau yang tidak terampil, maka akan menimbulkan komplain dari si konsumen. Kemudian meningkatkan kualitas jasa dengan melepaskan kualitas tertentu. Nah, kita tidak bisa melakukan pelayanan yang secara sempurna. Dalam arti kata, tidak bisa semuanya harus perfect, semuanya harus bisa dilakukan dalam segi pelayanan jasa, maka itu sedikit mustahil untuk dilakukan. Maka mengatasinya fokus kepada apa saja jasa yang ingin dikembangkan atau ingin yang diunggulkan. Dengan apa? Dengan melepaskan beberapa bagian kualitas tertentu yang sekiranya itu tidak begitu penting atau tidak begitu butuh dari sisi perusahaan, sehingga perusahaan itu lebih bisa terfokus pada jasa yang dipilih tadi, dengan melepaskan jasa yang tidak penting, sehingga beban dalam peningkatan kualitas jasa itu lebih ringan. Kemudian ada mengindustrialisasikan jasa dengan menambah peralatan dan menstandarisasikan produksi. Kemudian yang keempat itu mengurangi atau menghilangkan kebutuhan akan jasa dengan menemukan suatu solusi produk. Yang kelima itu merancang jasa lebih efektif dan memberikan insentif kepada pelanggan untuk mengganti tenaga kerja
perusahaan dengan tenaga pelanggan. Dan yang terakhir, memanfaatkan kekuatan teknologi untuk memberi akses kepada pelanggan ke layanan yang lebih baik dan menjadikan pekerja jasa lebih produktif. Nah, sekarang itu zamannya teknologi, era digital, zamannya globalisasi, maka penting dalam pengelolaan produktivitas kita itu memanfaatkan teknologi. Kita tidak bisa menjadi suatu perusahaan atau orang yang buta akan teknologi. Apabila kita buta akan teknologi, maka kita akan tertinggal atau kalah saing dengan perusahaan-perusahaan atau brand-brand lainnya. Maka dalam mengelola produktivitas, memang diharuskan kita itu bisa mengelola teknologi, memiliki kekuatan akan teknologi agar pekerjaan itu jauh lebih produktif. Dimana sekarang saja itu sudah zamannya eranya teknologi, eranya globalisasi. Nah, maka itu penting untuk diterapkan dalam pengelolaan atau perusahaan yang berkembang jasa. Nah, mungkin itu sekian dari saya atas review mengenai jasa. Saya akhiri dengan ambil topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.